Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya apa? Intinya hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Bagus tidak? Tidak. Berarti harus kita jauhi. Ini akan terjadi di akhir zaman. Gak tahu kapan nanti. Kita lihat hadisnya. Apakah ini bertepatan dengan sekarang atau belum? Kita lihat. Jadi tema pada kesempatan malam ini hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala ala uhadithukum haditsan sami'tuhu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhadithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu inna min asyratis sa'ati ayurfa'al ilmu wa yadhara jahlu wa yabshuwa zina wa yushrabal khamru wa yadhabar rijalu wa tabqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Rawahu Muslim. Artinya dari Anas bin Malik, dia berkata, ketahuilah saya akan memberitahukan kepada kalian suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ada seorang pun yang menceritakan kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Beliau telah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat. Nah, di sini tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu keislaman. Satu, hilangnya ilmu keislaman. Dua, maraknya kebodohan. Tiga, merajalelanya perzinahan. Empat, banyaknya orang yang meminum minuman keras. Berapa sekarang? 5. Berkurangnya populasi kaum pria dan bertambahnya kaum wanita. Dikit laki-laki, banyak wanita. Perempuan. Nah, wanita perempuan. Kenapa wanita itu? Wanita racun dunia. Kamakila artisuna pipopih decang cucer. Wanita racun dunia. Bukan kata bapak, tapi kata cerdas. Kalau kalian tidak percaya, lihat di YouTube. Ada satu grup band yang namanya The Changcuters. Judulnya apa? Wanita Racun Dunia. Benar enggak sih? Benar. Kenapa disebut wanita racun dunia? Salah satu manusia pertama yang dibunuh itu dan pertama yang meninggal itu gara-gara siapa? Wanita. Siapa namanya? Qabil Habil. Habil. Yang membunuhnya siapa? Qabil. Nah, jadi pembunuh pertama di muka buminya adalah
Qabil. Manusia yang dibunuh pertama kali adalah Habil. Gara-gara wanita. Hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Jadi nanti di akhir zaman itu laki-laki 1, perempuan 50. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kata si Ikhwan, best. 1 banding 50. Bayangkan saja, laki-laki 2, perempuan 100. Laki-laki 3, perempuan 150. Berarti laki-laki itu makhluk yang langka. Itu harus dibudidaya. Karena langka dan dilindungi oleh pemerintah. Kenapa? Makhluk Langka dan makhluk paling seksi. Jadi kalau dalam lagu itu akulah makhluk Tuhan yang paling seksi adalah laki-laki. Kenapa? Karena 1 banding 50. Jadi yang namanya nanti mamat itu dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh 50 bidadari. Bayangkan 1 kampung laki 1, perempuan 50. Oke, jadi ulang lagi, yang namanya tanda-tanda kiamat atau akhir zaman itu salah satunya hilangnya ilmu keislaman. Hilangnya ilmu keislaman. Terus maraknya keburuhan. Padahal dulu tidak ada yang namanya lampu. Ada juga pakai apa? Pakai centir, cempor. Pakai centir, pulangnya pakai pakai obor. Sampai hidung itu hidung disusutkan ke naon. Wow, best. Hidung nanti gara-gara pakai naon. Centir. Tapi orang-orangnya pada cerdas, pada hebat. Sekarang pakai lampu, sekolah pakai motor, pakai mobil, diantar jemput pakai Gojek, pakai Grab. Tapi jauh banget prestasinya ataupun kepintarannya, kecerdasannya dengan orang-orang terdahulu. Berarti maraknya kebodohan. Anak SMA, anak SMP banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Pacaran jadi tradisi, baca Quran kasih sih kebiasaan miracle. Ulang lagi, tanda kiamat itu hilangnya keislaman, maraknya kebodohan, merajalelanya perzinaan. Lihat sama kalian sekarang, banyak yang berzina, perempuan azani wa zaniyah. Sebenarnya yang zina itu bukan laki-laki tapi siapa? Perempuan. Kenapa? Karena gara-gara ada zina, melihat siapa? Melihat wanita. Jadi gini, di akhir zaman itu ada wanita, kalau dalam hadis dikatakan berbaju tapi seolah-olah dia telanjang, berpusana tapi dia seolah-olah telanjang. Kenapa? Karena marah luhur nasim tahu simple nunggu itu namanya berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang.
anak bayi banyak yang diperkosa. Nih. Ini karunya coba diperkosa. Kemarin dilihat di TV sama kalian. Sampai yang memerkosanya pun meninggal karena keracunan. Basi. Nggak ada orang basis ya. Si Halin senyum aja, Lin, gak apa-apa, tertawa aja tong kita. Terus banyaknya orang yang meminum minuman keras. Sekarang namanya kan beda-beda. Ada tramadol, Orang tua. ada dextro, Oh. ada minuman. Barusan ceket yang kuning, nggak pakai tahu. Terus AM, kita barusan AM itu apa? Anggur merah. Terus apa lagi? Ape. Apa? Anggur putih. Lain air putih lain. Apa lagi? Pamlik. Oh, lem. Orang yang suka mengelem itu namanya sepatu butut. Berarti orang tersebut terbutut obat batuk 10 butir. 10 saset dibijiin, disatuin. Akhirnya apa? Kolon mana kolon? Lihat ini kayak ABG. Oh, wow. Terus banyaknya udah barusan berkurangnya populasi kaum pria udah, bertambahnya kaum wanita. Hingga akhirnya pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Itu hadis riwayat Muslim. Coba kita arti harfi atau mufradat. Siapa yang tahu? An. Siapa an? Pai. Dari bagus. Anas bin Malikin, cung. Ya Rahel. Anas bin Malik. Pola. Bes. Telah berkata. Ala apa? Tahuilah. Uhadithukum. Uhadithukum. Ya tewapa. Saya akan memberitahukan. Memberitahukan. Hadisan. Mamat. Babaik sosul. Sami'atuhu. Pan. Saya dengar. Bagus. Min. Si salah sana. Dari la yuhadithukum. Dan Tidak akan ada seorang pun yang menceritakan. Tidak akan ada seorang pun yang menceritakan. Min asyratis saati. Inilah di antara tanda-tanda kiamat. Ayurfa'a. Dihilangkannya atau diangkatnya. Kapung. Al ilmu. Atuh babarina. Ilmu. Wayadharo. Yasin. Apa? Maraknya atau nampaknya. Al-jahlu. Kebodohan. Al-jahlu kebodohan. Wa yakshuwa zina. Alan. Merajalelanya perjinahan. Wa yushrabal khamru dan
banyaknya bekalna orang banyaknya orang yang meminum wayadhaba apa wayadhaba coba dari berkurangnya berkurang Arijalu lan kaum pria watabaqo bertambahnya hatta yakuna hatta yakuna bila sehingga ada di khamsina imra'atan mamat selajing Cia 50. Kalau masalah perempuan mamat paling jago. oh jago Orang wanita. Koyimun. Siapa? Siapa Koyimun? Yuli Koyimun. Menjadi penanggung jawab. Itu terima kasih emang hebat kalian jago. Best. Sekarang kandungan hadisnya. Penjelasan tentang diangkatnya ilmu. Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan merupakan salah satu tanda. Dijelaskan dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Kan? Hilangnya ilmu, menyebarnya kebodohan. Ilmu nate aya, ilmu bodoh. Dengan apa dicabutnya ilmu itu? Dengan diwafatkannya para ulama. Lagi dicabutnya ilmu itu bukan berarti ilmunya ngerapung lain. Itu ilmu ngapung lain. Tapi dengan dicabut nyawa ataupun diwafatkannya para ulama. Ada ini malam yahzan bimawatil alim fahuwa munafikun. Malam yahzan barang siapa lam yahzan yang tidak ada kesedih, tidak ada rasa bingung, ada rasa yang namanya hancur hatinya, sedih, bimotil alim, dikarenakan mautnya orang ataupun meninggalnya orang yang berilmu, bahwa maka orang tersebut munafik. Jadi kita harus sedih, harus merasa di kehilangan ketika ada ulama yang wafat. Itu salah satu tanda kiamat. Lagi, kalau di kampung kita ada ulama yang meninggal, itu tanda-tanda kiamat. Menyebarnya kebodohan. Coba ya tanya sama kalian yang menikah, yang sudah nikah ataupun yang mau menikah, tanya ataupun suruh baca Quran, jago kalau bisa. Kenapa? Karena sudah hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Jadi kita mencari pemimpin harus orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Kalau orang cerdas tidak ada, berarti dipimpin oleh orang yang bodoh. Kalau dipimpin oleh orang yang bodoh, pasti hancur, lebur, bagikan bubur. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka dan memberikan fatwa tanpa ilmu, mereka akan sesat lagi menyesatkan orang lain. Gimana Pak?
kalau yang namanya maling itu boleh? Boleh. Silakan. Berarti itu apa? Menyesatkan. Boleh nggak kalau misalkan baca Quran di WC? Tidak apa. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti itu fatwa yang menyesatkan. Boleh nggak kalau misalkan menikahi ibu sendiri? Oh, boleh ya. Pasti enggak. Berarti itu sesat. Tidak boleh. Ada yang menyatakan hal itu kan? Ada. Teruskan sedikit lagi, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mencabut ilmu dalam hadis-hadis terdahulu yang mutlak bukan menghapusnya dari hati para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah pembawanya meninggal dan manusia menjadi orang-orang yang bodoh sebagai pemutus hukum yang memberikan hukuman dengan kebodohan mereka sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang orang-orang yang menghafal Quran, yang menghafal hadis pada wafat, berarti tanda-tanda yang ia adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi alaihissalam. Karena sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan dengan kepergian wafatnya mereka, maka hilanglah ilmu, matilah sunnah-sunnah nabi, muncullah berbagai macam-macam bid'ah dan meratalah kebodohan. Dengan demikian kita harus bersemangat dalam mencari ilmu, sebab Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, akan diangkat orang-orang yang beriman itu dan berilmu pengetahuan beberapa tingkat, beberapa derajat. Oleh karenanya Allah menyuruh manusia berpikir melalui ilmu pengetahuan, membantu majlis taklim, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat tertulis maupun yang tercipta, yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah, misalnya langit, bumi, gunung, bintang dan sebagainya. Coba nih, ada terakhir namanya keutamaan orang yang berilmu. Ingin nggak punya ilmu? Ingin. Mau nggak? Mau. Nah, coba angkat tangan siapa yang tahu keutamaan orang yang berilmu. Cung. Ikhwan Bes. Apa? Derajatnya. Ditinggikan derajatnya. Bagus. Jadi kata ikhwan itu ditinggikan derajatnya. Satu tuh. Yang kedua, apa? Mempunyai rasa khauf. Mempunyai rasa khauf, kata Irfan. Khauf itu apa? Takut. Takut kalau misalkan meninggalkan sholat, takut kalau tidak ngaji, takut kalau membuka aurat, pada takut itu orang yang berilmu. Yang ketiga apa? Yo, Rahel. Mendapatkan kebaikan. Jadi nomor ketiga mendapatkan kebaikan. Keutamaan yang keempat, coba Mamat, apa? Dipermudah jalannya menuju surga. 4. Dipermudah jalannya menuju surga. 5. Bapak. Pahalanya tidak akan terputus. Pahalanya tidak akan terputus dan hangus dan mampus. Pahalanya tidak akan terputus. Yang keberapa? Kenang. Cung, yang kau kenang. Alat. Mendapatkan kemuliaan. Orang yang berilmu itu mendapatkan kemuliaan. Yang ke-7, Mila. Tidak terlaknat di dunia. Oke. Nomor berapa sekarang? 8. Coba laki-laki, siapa yang tahu keutamaan orang yang ke-8? Ya, apa?
selalu berada di jalan Allah. Ke-9, siapa yang tahu keutamaan orang ilmu? Mat. Dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Penduduk langit siapa? Malaikat. Penduduk bumi? Bukan hanya manusia, ada hewan, ada ikan-ikan, tumbuhan, semua. Di langit pun ada bintang di langit, si mamatnya jurain. Nah, jadi nomor keberapa persen, Mat? 9. Dimintakan ampunan oleh para penduduk langit dan bumi. Yang ke-10, apa keutamaan orang berilmu itu? Ya, Pais? Menjadi pewaris para nabi. Menjadi pewaris para nabi. Nah, kita itu jangan hanya mau diwarisi dengan uang dan harta, tapi warisilah dengan ilmu, yaitu diwarisi oleh para nabi. Apa? Ilmu. Ilmu jadi ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang terakhir tuh Allah. Dipermudah segala urusan. Dipermudah segala urusan. Kayak dokter cari uang mudah. Bukan dokter yang nyari uang, tapi yang sakit datang ke siapa? Dokter. Kata dokter, kenapa Bu? Sakit. Coba calangap. Calangap. Lalu asup 5. Bayangkan disuruh nangkuban, disuruh buka acingan. Diporosotkeun kolorna. Ditojos. Jaba dibuka, jaba ditojos, jaba nyeri entos teh mayar. Dokter. Kenapa dokter itu digugu dan ditiru? Kenapa? Punya ilmu. Coba sama si Alan, mang buka mang acingan mang, ya. Atau aku sanggup Pak RT, abi teu rieut buka acingan, buka rame, abi diperkosa. Kenapa? Karena tidak punya ilmu kesehatan. Kalau punya ilmu kesehatan seperti dokter, bayangkan kita yang capek, kita yang datang, kita yang disuntik, kita yang bayar. Itulah dipermudah dalam segala urusan. Contoh lagi yang kedua, yang terakhir, kita ngaji bareng-bareng UL. Kita awal duluan di luar barengin. Ukuran rangini cai cai apa? Cai aqua beras leheung aqua mah. Gila cai anu biasa. Coba yang namanya kiainya, meskipun datang terlambat paling duluan, ditempatkan di tempat yang enak. Makannya serba ada cai, ada cau, ada cuwe, ada pulangnya kita cuman sedikit, dagingnya gitu langsung. Tapi orang yang berilmu 4 tingkat, 5 tingkat. Pas terakhir dikasih apa? Nah, dikasih ini nih. Dikasih apa? Padahal ustaz atau kiai itu tidak butuh amplop ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.